Assalamualaikum Sobat United, Sobat Football United, sorry. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ada beberapa kabar, mungkin rumor juga yang ingin gue bahas dari beberapa sumber. Oke, langsung aja dari MUFC MPB. Miguel Delaney mengatakan kalau beberapa bulan belakangan ini Jean-Claude Blanc terus menjaga komunikasi ataupun dialog yang terbuka dengan Zinedine Zidane. Disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe dan Jean-Claude Blanc ini merupakan pengagum dari Zidane. Tapi langsung dibantah nih, tidak ada chance ya untuk Zinedine Zidane menjadi manajer di Inggris dan juga di Manchester United. Ya, sebelum ke kabar selanjutnya, atau kabar selanjutnya dulu deh ya. Nggak ada, ini bahas dulu. Zinedine Zidane, nama besar tentu saja. Sukses dengan Real Madrid, apakah akan sukses di luar Real Madrid? Tanda tanya besar sih menurut gue ya. Kita bisa aja berbicara soal masalah bagaimana gaya permainan Zidane di Real Madrid yang banyak memberikan gelar itu, termasuk juga bekerja dengan pemain-pemain bintang di Madrid. Tapi gue menilai secara ringan amatiran Zinedine Zidane ini terlalu pemilih. Karena setelah dia di Real Madrid yang sudah cukup lama kan, by the way, dia tidak melatih tim manapun, dan ini memberikan tanda tanya besar bagi gue. Kenapa gitu ya? Apakah dia ingin istirahat atau memang dia mengincar daerah tertentu atau klub tertentu? Karena semenjak dia tidak lagi melatih Real Madrid, banyak kesempatan baik itu di tim nasional maupun juga di klub-klub lain di Eropa maupun bahkan di luar Eropa yang tentu saja yang mempunyai lowongan ya kan, tapi Zidane tidak mengambilnya. Ada beberapa rumor kabar dia inginnya ke PSG atau dia ingin menjadi pengganti Didier Deschamps di Le Bleu tim nasional Prancis, yang intinya dari kejadian semenjak Zidane tidak lagi di Real Madrid sampai dengan saat ini, gue sih meragukan dia akan menerima, kalaupun ditawari ya, pekerjaan di Manchester United. Gue menilai lingkungannya berbeda, situasinya berbeda dengan Real Madrid tentu saja, di mana sebelum melatih Real Madrid tim utama kan dia juga sudah terlibat di klub Real Madrid, sehingga dia lebih kenal klub itu. Sehingga menurut gue ada banyak tantangan kalau dia datang ke Manchester United, di mana ini merupakan sesuatu yang baru bagi Zidane, dan dari kultur sepak bolanya dan banyak hal, gue menilai nampaknya tidak sih Zinedine Zidane ya ke Manchester United. Lalu ada kabar lainnya terkait dengan Sofyan Amrabat. Jadi Fabrizio Romano ini memberikan kabar kalau sampai dengan sejauh ini belum ada kepastian terkait dengan masa depan Sofyan Amrabat. Akankah dia dipermainkan di Manchester United atau dikembalikan ke Fiorentina? Menurut Fabrizio Romano peluangnya 50-50, tapi ada fakta menarik disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa di bulan Januari Juventus dan juga Barcelona ini menanyakan mengenai kemungkinan untuk memutus peminjaman Sofyan Amrabat di Manchester United dan meminjam Sofyan Amrabat ke klub tersebut. Namun Manchester United mengatakan tidak. Ya, ini berarti memang Manchester United paling tidak sampai dengan akhir musim ini butuh Sofyan Amrabat untuk kedalaman skuad, baik teknis maupun non teknis. Menurut gue demikian, quantity maupun quality. Disebutkan kalau peminjaman dari Sofyan Amrabat ini berapa juta? Gue lupa, 10 jutaan atau 7 juta, sekitar segituan lah ya. Dan Manchester United punya opsi beli nanti di musim panas senilai 20 juta. Ini menarik, ternyata opsi belinya senilai 20 juta. Kalau melihat situasi saat ini dengan Sofyan Amrabat, ya gue sepakat sih, ini 50%, 50%. Bisa jadi akan dipermanenkan, bisa jadi tidak. Ada beberapa yang mengatakan, beberapa media ya, kalau Sofyan Amrabat ini sangat kecil, bahkan sudah diputuskan tidak akan diperpanjang. Menurut gue nggak demikian sih, masih 50-50.
musim ini ada beberapa kesempatan Sofyan Amrabat dimainkan, tapi tidak pada posisi terbaiknya. Dari awal musim ketika dia datang, dia tidak bisa langsung dimainkan karena ada gangguan cedera. Di samping juga ketika dia datang ini kan sudah mendekati penutupan bursa transfer, sehingga adaptasi dari sang pemain pun juga terjadi dengan sangat singkat. Nah ini kan punya pengaruh juga, belum lagi skuad Manchester United yang berganti-ganti karena banyaknya yang cedera dan juga absen. Ini kan mempengaruhi juga adaptasi dari Sofyan Amrabat. Namun gua menilai ada beberapa kesempatan ketika Sofyan Amrabat ini diturunkan, dia bisa tampil bagus walaupun belum secara konsisten, sehingga gua menilai ya tetap ada peluang sih dia akan dipermanenkan di penghujung musim nanti, walaupun ya masih 50-50 ya. Kita lihat akan seperti apa Sofyan Amrabat, yang disebutkan juga sangat menantikan tawaran dari Manchester United ketika dia akan pindah dari Fiorentina. Bahkan ada beberapa klub yang ingin menawar atau mendatangkan Sofyan Amrabat, tapi pihak dari Sofyan Amrabat berani mengambil resiko dengan mengatakan tidak karena mereka sangat yakin Manchester United akan datang tawarannya. Oke, kabar selanjutnya, Graham Potter disebutkan kalau Ineos ini mempertimbangkan untuk mendatangkan Graham Potter untuk menggantikan Erik ten Hag kalau mereka memecat Erik ten Hag. Dan ya dengan ini kalau seandainya memang datang, maka Dan Ashworth akan bekerja sama lagi dengan Graham Potter. Nah, ini menarik ya. Graham Potter pernah bekerja sama dengan Dan Ashworth sebelumnya di Brighton. Akankah duet ini terjadi lagi di Manchester United? Akankah kalau terjadi lagi juga akan sukses di Manchester United? Menurut gue bisa ya, bisa tidak. Bisa sukses karena mereka sudah tahu satu sama lain, mereka pernah bekerja sama, tapi belum tentu juga akan sukses karena lingkungannya berbeda ya, Brighton dan juga Manchester United. Graham Potter tidak sukses di Chelsea dengan segala keadaan dan juga support yang didapatkan di Chelsea. Tapi di Manchester United tentu saja berbeda, akan ada Dan Ashworth di sana, tapi kan lingkungannya tidak sama. Nah ini juga menimbulkan tanda tanya. Di samping juga beberapa fans ataupun sobat football United, gue baca di kolom komentar juga mempertanyakan kapasitas dari Graham Potter, karena Graham Potter ternyata tidak sukses kan di Chelsea. Tapi sering sekali justru yang diingat adalah ketika tidak sukses. Tapi ketika dia sukses dengan Brighton, sering sekali sudah tertutupi. Padahal apa yang dilakukan dengan Brighton menurut gue tuh pada saat itu merupakan suatu yang luar biasa, Graham Potter. Tapi apakah dia akan sukses di Manchester United? Sekali lagi gue menilai faktor manajer tuh bukan yang paling utama saat ini di Manchester United. Bagaimana kerangka manajemen, termasuk juga datangnya Dan Ashworth, lalu mungkin Jason Wilcox dan posisi-posisi lain yang sedang dalam bentuk pembenahan ya kan, sedang dibenahi. Gue juga menilai akankah Dan Ashworth cocok tidak cocok dengan Erik ten Hag, itu juga penting. Kalaupun akan diputuskan akan seperti apa skemanya, karena beberapa kali gue singgung juga Manchester United kalau mengakhiri kontrak dari Erik ten Hag musim panas nanti, maka harus ada biaya kompensasi yang dibayarkan karena Erik ten Hag masih terikat kontrak ya kan sampai dengan 2025. Ini kan juga hal yang harus dihitung di sana. Dan terkait dengan kabar manajer, Ralf Rangnick disebutkan merekomendasi Julian Nagelsmann kepada Ineos untuk manajer Manchester United. Ini juga menarik bagaimana Ralf Rangnick dia punya pengalaman di sepak bola Eropa, dia juga sudah punya pengalaman di Manchester United menjadi manajer interim, bahkan calon konsultan. Dia tahu keadaannya seperti apa dan dia merekomendasikan Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann sendiri di Red Bull pernah bekerja sama ya dengan Ralf Rangnick karena kan satu grup di sana. Tapi ketika dia pindah ke Bayern Munchen ternyata tidak begitu sukses Julian Nagelsmann di Bayern Munchen. Dan sekarang dia melatih tim nasional Jerman, masih belum diketahui akan seperti apa prestasinya di Euro nanti. Ya sama sih seperti Graham Potter, Julian Nagelsmann ataupun De Zerbi sekalipun, termasuk juga Xabi Alonso. Menurut gue menilai mereka memiliki portfolio yang bagus ya di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ataupun saat ini.
Tapi ini tidak menjamin mereka juga akan sukses di Manchester United kalau struktur environment lingkungan dari Manchester United belum dibangun untuk membuat manajer tuh bisa bekerja dengan nyaman. Ini sudah sering kali gue katakan, 10 tahun belakangan ini Manchester United dilatih oleh nama-nama besar tapi tidak berhasil. Faktor terbesarnya adalah lingkungan yang tidak mendukung supaya manajer itu bisa bekerja dengan maksimal. Ini bukan hanya soal rekomendasi pemain yang diajukan lalu didatangkan, tidak. Tapi kalau soal masalah rekrutmen ya, kapan didatangkan, berapa biaya transfernya, berapa gajinya, didatangkan dengan cara seperti apa. Itu juga sangat berpengaruh ke penampilan selanjutnya nanti di pemainnya. Lalu juga bagaimana identifikasinya. Selama ini atau paling tidak yang gue tahu ya, di zaman Erik ten Hag ini mungkin kurang di-challenge Erik ten Hag. Nama-nama yang akan diincar. Dan ini butuh sebenarnya orang ataupun posisi yang bisa men-challenge itu. Menantang balik. Lalu ada pakem yang harus diikuti, bukan dari manajer tapi dari sesuatu yang lebih panjang lagi, blueprint jangka menengah, jangka panjang. Ini ranahnya sporting director, sering gue katakan demikian. Dan kalau faktor-faktor tadi belum ada di Manchester United, ya siapa saja bisa direkomendasikan berdasarkan teknis saat ini ya, prestasi di timnya masing-masing, tapi tidak akan ada jaminan besar sih menurut gue mereka bisa sukses di Manchester United. Ini hanya akan mengulang saja periode 10 tahun belakangan ini di mana Manchester United mendatangkan David Moyes yang sukses dengan Everton, membawa Everton ke kompetisi Eropa, finish di atas Liverpool, bahkan dikontrak 5 tahun, tidak jelas pertimbangannya apa, tapi setelah 8 bulan selesai di Manchester United dengan pertimbangan yang menurut gue terlalu cetek banget, hanya di performa saja. Gantinya Louis van Gaal yang pada saat itu sedang sukses dengan tim nasional Belanda, punya pengalaman yang sangat luas di sepak bola Eropa. Tapi ya pergantiannya pun juga tidak etis, bahkan sampai tidak etis ya. Datang Jose Mourinho yang kalibernya juga luar biasa. Tapi tidak sukses juga, berakhir dengan pemecatan juga kan. Dan kalau hal-hal tersebut dilanjutkan lagi, artinya hanya karena mereka sukses nih di tim sebelumnya, mereka sukses di tim saat ini, datang ke Manchester United, ya ini hanya akan mengulang saja. Mungkin akan sukses di musim pertama, musim kedua, lalu musim 3 jeblok lagi, ganti lagi. Seperti itu terus sirkulasinya setiap 3 tahun, setiap 2 tahun ganti manajer. Dan ini menurut gue turnover yang sangat tinggi sekali. Bayar kompensasi. Manchester United by the way, dalam 10-11 tahun belakangan ini, angka membayar kompensasi manajer itu termasuk yang terbesar loh. Fans ini kan banyak yang tidak melihat ke sana menurut gue. Hanya yang ini tidak jelas kok filosofinya permainan, ganti saja, pecat, selesai. Padahal ini kan berpengaruh ke situasi finansial. Karena membayar kompensasi itu juga ada uang yang dikeluarkan kan. Keseimbangan finansial berbeda lagi, dan ini akan ada kaitannya dengan financial fair play, kemampuan klub untuk bisa melakukan aktivitas di bursa transfer, mendatangkan pemain. Hal seperti itu nanti akan ada pengaruhnya. Dan ini kan sering sekali ditutup dengan argumen, ya kan bukan duit kita. Iya betul, secara tidak langsung ini bukan duit kita, duit klub. Tapi apa yang dilakukan oleh klub ini juga berpengaruh ke penampilan nantinya di atas lapangan, di mana fans nuntutnya kan penampilan bagus, hasil juga positif kan. Jadi menurut gua, dan sekarang zamannya sosial media sangat mudah untuk memberikan komentar, ya kan, menjadikan headlines dan lain-lain. Dan itu semua pasti ada kaitannya sih menurut gue, sehingga harus hati-hati juga ketika dan dengan pertimbangan yang tepat juga sih menurut gue, ketika kita ganti manajer, pecat ini. no makanya itu gue selalu mengatakan, kalau menurut gue sharingan amatiran ya, gue selalu memegang teguh apa yang dikatakan oleh Sir Alex terkait dengan manajer selanjutnya di Manchester United. Your job is to support your new manager. Untuk Erik ten Hag bagaimana? Ya, kita lihat akan seperti apa dengan Ineos. Sampai dia selesai di Manchester United, dia akan selalu mendapatkan support gue 110%.
Tapi itu bukan berarti bebas kritik. Oh enggak, ketika dia melakukan sesuatu yang nggak bagus, tentu saja akan gue kritik ya. Tapi kritik itu bukan berarti terus gue meminta dia atau mengharapkan dia selesai, dipecat saja. Enggak demikian sih. Itu hal yang berbeda menurut gue. Kurang lebih demikian komentar-komentar gue terkait dengan beberapa informasi tadi. Salah satu yang menarik gue ulangi juga terkait dengan Sofyan Amrabat ya. 20 juta mendatangkan Sofyan Amrabat. Bagaimana Murso buat Football United nih by the way? 20 juta Sofyan Amrabat dipermanenkan atau tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.